Bab 35. Masalah pabrik farmasi Mediclassic Palm. Sejujurnya, pil kebahagiaan ini tidak dikembangkan oleh pabrik farmasi kami. Sain Zaya berkata dengan hormat. Ini adalah milik pesaing kami, Yuhan Mediflex, yang menemukan resep rahasia kuno ini dari sejarah liar, dan kemudian berdasarkan catatan klasik, mereka mengembangkannya. Dan obat ini tidak disebut pil kebahagiaan sekarang. Mereka mengubah namanya menjadi pil X Yuhan. Apa maksudmu? Mengapa mereka mengubah namanya? Sain Zaya menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan tidak berbicara. Rumi Smith menunjuk pil di tangan kiri Kenzi Harimurti. Adik laki-laki, kamu belum mengomentari pil ini. Dibandingkan dengan pil penambah stamina pria Yuhan, menurutmu pil ini seberapa efektif? Rumi Smith sangat menantikannya. Kenzi Harimurti bahkan tidak memikirkannya, dan melemparkan pil di tangan kirinya ke tempat sampah. Obat ini juga merupakan obat perawatan kesehatan untuk meningkatkan fungsi pria, tetapi khasiatnya terlalu jauh untuk dibandingkan. Pil itu dibuang ke tempat sampah, dan wajah Rumi Smith dan Sain Zaya tiba-tiba menjadi malu. Apa? Ada apa? Kenzi Harimurti memandangnya. Apakah aku salah? Tidak, kamu tidak salah. Bahkan, aku mengagumi tingkat penilaian obat adik laki-laki. Terus terang, yang kamu buang ke tempat sampah adalah produk utama dari pabrik farmasiku, pil X-Men Wakanda. Rumi Smith menghela nafas diam-diam. Ini. Kenzi Harimurti sedikit malu, maaf, saya tidak tahu ini produk Anda. Sain Zaya berkata. Tuan Kenzi, kami mengundang Anda untuk datang, begitulah adanya. Pil X-Men selalu menjadi obat terlaris dalam obat-obatan Mediclassic Palm kami, yang telah menciptakan banyak keuntungan bagi kita. Tetapi beberapa hari ini, para distributor telah meminta pengembalian, mengatakan bahwa obat baru telah muncul di pasaran, yaitu pil X Yuhan yang baru saja Anda identifikasi. Oleh karena itu, Tuan Smith mengundang Anda untuk datang dan memikirkan cara untuk melihat apakah Anda dapat mengatasi krisis industri farmasi ini. Kenzi Harimurti berpikir sejenak dan mungkin mengerti, lalu dia meremas pil di tangan kanannya dan berkata, sebenarnya, saya juga tahu metode mengembangkan obat rahasia ini. Saya akan menuliskan formula dan cara rahasia pembuatannya, dan kemudian memberitahu Anda bagaimana meningkatkan proses pemurnian. Setelah Anda mengetahui hal ini, Anda dapat membuat obat-obatan dengan khasiat yang lebih baik. Dengan cara ini, Anda tidak harus takut akan dampak pesaing. Rumi Smith menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Adik laki-laki, kamu tidak tahu, Yuhan Mediflex telah mengajukan hak paten untuk obat ini. Jika kami mengembangkan pil yang sama, kami akan dituntut di pengadilan, mengatakan bahwa kami melanggar. Sain Zaya berkata, Yuhan Mediflex adalah saingan lama kita. Mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Alasan mengapa mereka dengan sengaja mengubah nama obat M menjadi pil X Yuhan adalah untuk mendapatkan hak paten eksklusif. Terlalu tak tahu malu, obat afrodisiak semacam ini ada di dinasti XXX, dan itu bukan asli milik mereka, mengapa membiarkan mereka memonopoli hak paten? Kenzi Harimurti tidak rata. Rumi Smith dan Sain Zaya sangat emosional dan menggelengkan kepala tanpa berkata sepatah kata. Tidak baik, Tuan Smith. Pada saat ini, seorang sekretaris bergegas masuk dan berkata, ada banyak distributor yang membuat masalah di luar pabrik farmasi, dan saingan lama kita Semi Yuhan juga bergabung. Mendengar ini, Rumi Smith merasa bahwa situasinya tidak baik, dan segera bangkit dan berjalan keluar dari ruang tamu. Kenzi Harimurti mengikuti mereka ke depan pabrik, segera melihat kerumunan distributor berkerumun di pintu dengan slogan dan spanduk yang rusuh. Ada teriakan dan keributan. Obat-obatan di Mediclassic Palm terlalu buruk, kami meminta untuk mengembalikan barang dan membayar kami kembali. Minta pengembalian dana. Daya saing obat-obatan tidak bagus. Rumi Smith, pabrik farmasi Anda akan runtuh, jangan seret kami. Begitu banyak distributor memberontak secara kolektif dan saling menjelekkan, wajah Rumi Smith bergetar karena marah. Harus diketahui bahwa sebelum dampak pil X Yuhan, pil X-Men dari pabrik farmasinya adalah produk terpanas di pasar. Masing-masing distributor ini menawarkan pembayaran di muka,
mengatakan hal-hal baik dan memohon padanya untuk mengambil barang. Tapi sekarang, orang-orang ini semua memalingkan muka. Hahaha. Tawa yang menusuk terdengar. Seorang pria parubaya dalam setelan rapi, dengan cerutu di mulutnya dan perutnya lurus, berjalan maju dengan penuh kemenangan. Dia adalah saingan lama Rumi Smith, bos farmasi provinsi tetangga, bos Yuhan Mediflex, dan Semi Yuhan. Melihat Semi Yuhan berjalan di depan orang-orang para distributor yang awalnya berisik, semuanya menjadi tenang pada saat yang sama. Jelas mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam dengan Semi Yuhan. Semi Yuhan. Sain Zaya marah, dia melangkah maju dan bertanya. Apakah Anda menghasut orang-orang yang akan memberontak ini? Semi Yuhan bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan arogan. Tuan Smith, saat aku di sini hari ini, datang untuk bisnis, kamu tidak akan mengirim anjing untuk menggonggong padaku kan? Kamu. Sain Zaya sangat marah sehingga dia akan naik untuk memukul seseorang, tetapi Rumi Smith berteriak padanya dan menghentikannya. Bos Yuhan, bicaralah secara langsung jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Rumi Smith tampak tidak senang. Oke, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Semi Yuhan berkata dengan berani. Aku ingin membeli pabrik farmasi yang kamu banggakan ini dengan harga 2 juta. Berapa, 2 juta? Sain Zaya menunjuk ke arahnya, berkata. Apakah kamu sakit? Nilai pasar pabrik farmasi Mediclassic PAM di bawah Tuan Smith tahun lalu adalah 200 juta. Semi Yuhan mencibir. Tahun lalu adalah tahun lalu, tetapi tahun ini berbeda. Tuan Smith, lihat sekeliling Anda, distributor akan mengembalikan barang. Apakah Anda pikir pabrik farmasi Anda dapat terus hidup? Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membujuk. Besok lusa, produk utama dari Yuhan Mediflex, Pil X Yuhan saya, akan mengadakan konferensi pers peluncuran produk baru di Balai Kota Wakanda. Otak babi pun dapat membayangkannya. Segera setelah peluncuran produk perusahaan kami dibuka, Anda tidak akan dapat menjual salah satu pil obat dari pabrik farmasi Anda. Pada saat itu, pabrik farmasi Anda tidak hanya tidak berharga, tetapi juga akan berhutang banyak, bahkan tidak ada yang akan memintanya meski diberikan secara gratis. Rumi Smith diam-diam marah dan berkata, Semi Yuhan, pabrik farmasi Mediclassic PAM telah beroperasi di bawah saya selama lebih dari 30 tahun. Semi Yuhan mencibir dan berkata, Tuan Smith, Anda tidak mau menangis tanpa melihat peti mati ya? Oke, karena Anda ingin melindungi pabrik farmasi sampah ini, mari kita tunggu dan lihat. Dia mengambil cerutu lagi dengan malas. Detik berikutnya, para distributor yang sudah tenang itu kembali mengangkat spanduk dan berteriak, bahkan mendobrak satpam, mendobrak masuk area pabrik dan memindahkan paksa fasilitas pabrik farmasi. Seolah-olah telah direncanakan untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, sejumlah besar dealer yang ingin mengembalikan uang keluar, dan bersama-sama memunculkan masalah. Semi Yuhan tidak meninggalkan venue, dia hanya berdiri di luar kerumunan sambil tertawa dengan ekspresi senang. Rumi Smith gemetar, matanya merah karena marah. Melihat adegan ini, Kenzie Harimurti juga marah. Merampas hak paten dari zaman dahulu dan merampok pabrik farmasi Tuan Smith, Semi Yuhan ini benar-benar tercela. Bab 36. Jual pabrik farmasi. Ada terlalu banyak orang yang membuat masalah di luar. Dengan dukungan Sain Zaya, Rumi Smith gemetar karena marah dan kembali ke ruang tunggu. Tuan Kenzie, Anda seorang ahli farmasi, dapatkah Anda membuat semacam obat perawatan kesehatan untuk melawan obat baru Semi Yuhan? Sain Zaya meminta Kenzie Harimurti untuk duduk di sofa juga dan kemudian menyajikan teh. Wajah Rumi Smith penuh antisipasi, dan ada kilatan di matanya saat dia menatap Kenzie Harimurti. Kenzie Harimurti tidak berbicara, hanya mengerutkan kening dan berpikir. Jika pil kebahagiaan tidak disita oleh hak paten Semi Yuhan, sebenarnya sangat mudah untuk dipecahkan. Tapi kalau akan dikembangkan obat baru, bagaimana khasiat obatnya, apa efek sampingnya, apakah cocok untuk produksi massal, berapa biaya komersialnya? Ini semua adalah masalah yang perlu diperhatikan.
Kenzi Harimurti tidak mengungkapkan posisinya untuk waktu yang lama, dan mata Rumi Smith meredup. Adik laki-laki, maaf aku membuatmu malu. Seberapa sulit untuk menghasilkan obat baru? R&D, manufaktur, uji klinis, setiap tautan membutuhkan banyak tenaga kerja dan sumber daya material, dan itu belum tentu lebih efektif daripada obat lawan. Bahkan jika adik laki-laki itu memiliki kemampuan yang begitu tinggi untuk mengembangkan obat baru, sudah terlambat. Begitu konferensi obat baru Semiyuhan diadakan, pabrik farmasi saya akan berada dalam masalah. Dia tersenyum kecut lagi, dan berkata dengan nada meminta maaf, adik laki-laki, maafkan aku. Aku memberanikan diri untuk mengajukan permintaan yang begitu keras kepadamu, tolong jangan ambil hati. Kenzi Harimurti mengangguk tanpa sadar, tetapi masih tidak berbicara, memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bangkit, kalian duduk dulu, aku akan keluar dan melakukan sesuatu. Di bawah mata curiga Rumi Smith dan Sain Zaya, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Sain Zaya mulai kecewa, dan Kenzi Harimurti pergi dengan tergesa-gesa, yang berarti dia tidak punya pilihan. Meminta bantuannya tampaknya sia-sia. Namun, Sain Zaya dapat mengerti. Bagaimanapun, Tuan Smith benar. Sangat tidak mungkin mengembangkan obat baru yang dapat mengalahkan lawan dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukannya, bahkan yang abadi sekalipun. Ruangan menjadi sunyi. Mereka berdua memikirkan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya suara di luar jendela yang terus melambai demi gelombang tanpa henti. Setelah waktu yang lama, seorang sekretaris bergegas ke pintu dan berkata, "Ini tidak baik, Tuan Smith. Semiyuhan telah mengundang wartawan, dan adegan masalah di pabrik farmasi kita ditayangkan di TV." Rumi Smith dan Sain Zaya tertegun sejenak, dan dengan cepat menyalakan layar lebar, untuk melihat beberapa saluran lokal, ada siaran dari distributor di luar pabrik farmasi yang meminta pengembalian dana. Seorang pembawa berita wanita, memegang mikrofon, dengan kerumunan orang sebagai latar belakang, dengan sungguh-sungguh menyiarkan. Apotek Mediklasik PAM telah mengalami krisis komersial terbesar sejak pendiriannya. Distributor berkumpul di gerbang pabrik farmasi, menuntut pengembalian uang, dan secara terbuka membakar sejumlah besar pil obat yang telah terjual dengan baik selama bertahun-tahun di Apotek Mediklasik PAM. Wajah Rumi Smith membiru dan dia terengah-engah. Tidak tahu malu, orang-orang yang tidak tahu malu. Semiyuhan memprovokasi orang-orang dan akan menghancurkan toko obat saya. Tidak, Tuan Smith. Pintu dibanting terbuka dan seorang akuntan berjas masuk. Terpengaruh oleh insiden di pabrik farmasi, stok saham seluruh grup keluarga Smith kita anjlok. Akuntan itu penuh kepanikan. Rumi Smith dan Sain Zaya terkejut, dan kemudian buru-buru mengeluarkan ponsel mereka. Ketika mereka melihat bahwa pasar saham telah turun ke batas bawah hanya dalam beberapa menit, ekspresi mereka menjadi sangat cemas. Akuntan itu menarik napas dan terus berbicara dengan nada tergesa-gesa. Menurut analisis pasar tim keuangan, jika insiden pabrik farmasi tidak ditangani tepat waktu, saham kita akan terus merosot dalam beberapa hari ke depan. Tim keuangan memperkirakan bahwa dengan pengaruh dari pabrik farmasi, nilai pasar keseluruhan grup akan menyusut 40% hingga 70%. Apa? Wajah Sain Zaya memucat, dan dia meraihnya dan bertanya. Apa tindakan pencegahannya? Potong pabrik farmasi? Wajah Rumi Smith berubah, ini akan meruntuhkan pabrik farmasi yang telah dia jalankan selama lebih dari 30 tahun. Pabrik farmasi Mediklasik PAM adalah aset asli yang dimulai Rumi Smith di tahun-tahun awalnya, yang setara dengan industri dasar grup Smith. Bagaimana Anda dapat dengan mudah melakukan pemotongan? Wajah Rumi Smith penuh dengan kesedihan, dan hatinya sangat sakit sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Sain Zaya bertanya dengan cemas. Tuan Smith, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rumi Smith menunjuk ke telepon dengan gemetar, dan menahan kesedihannya. Beritahu Semiyuhan, saya akan menjual pabrik farmasi kepadanya. Sain Zaya diambil terkejut. Tuan, Anda tidak bisa memberi sangat murah pada bajingan itu, dia hanya membelinya 2 juta. Rumi Smith menutup matanya dengan sedih, dan mengatakan sepatah kata. Jual. Sain Zaya hampir menangis,
dia sudah mengerti. Demi menyelamatkan keseluruhan, lelaki tua itu harus mematahkan pergelangan tangannya dengan menyerahkan pabrik farmasi. Tetapi melakukan panggilan telepon, Semi Yuhan tertawa terbahak-bahak di telepon. Beritahu Tuan Smith bahwa pasar saat ini telah berubah, dan harganya 1 juta. Jika kamu masih menolak untuk menjual, itu hanya akan menjadi 500.000 sampai besok, hahaha. Rumi Smith merasa sangat tidak nyaman mendengar tawa arogan dan kasar ketika telepon ditutup. Di bawah campuran kesedihan dan kemarahan, Rumi Smith tidak tahan dengan rangsangan semacam ini, dan tiba-tiba hatinya mulai sakit parah. Tuan Smith. Sain Zaya panik, menduga bahwa serangan jantung lelaki tua itu kambuh, jadi dia buru-buru mencubitnya, menepuk jantungnya, dan melakukan pertolongan pertama. Setelah Rumi Smith tersadar, wajahnya penuh kesedihan dan air mata. Sungguh memalukan, ini sangat memalukan. Semi Yuhan sengaja mempermalukan saya. Dia membenci Mediklasik Pam saya dan telah mengincar pabrik farmasinya selama bertahun-tahun. Tuan, jangan berpikir tentang itu, kesehatanmu lebih penting. Melihat air matanya jatuh seperti hujan, Sain Zaya merasa sedih dari hatinya. Dia menopang lelaki tua itu, dan menangis bersamanya. Terdengar suara tangisan di dalam kamar. Pada saat ini, pintu terbuka dan Kenzi Harimurti kembali. Melihat mereka berdua saling berpelukan dan menangis, Kenzi Harimurti tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kalian, ada apa dengan kalian? Mata Sain Zaya merah, dan dia tersedak. Tuan Kenzi, dari mana saja kamu? Pabrik farmasi kami akan berakhir. Kenzi Harimurti tertegun lagi, dan buru-buru berkata. Tidak, pabrik farmasi Anda tidak akan selesai. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan merentangkan telapak tangannya. Saya baru saja melakukan penelitian untuk waktu yang lama dan menyempurnakan obat baru yang pasti dapat mengalahkan pil X Yuhan. Rumi Smith dan Sain Zaya segera berhenti menangis. Mereka menyeka air mata dengan tergesa-gesa, lalu membuka matanya lebar-lebar, gugup dan penuh antisipasi, menatap telapak tangan Kenzi. Di telapak tangan Kenzi Harimurti, ada pil hitam yang masih mengepul.